warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia masuk ke bab 4, yaitu puisi. Puisi menjadi salah satu jenis karya sastra selain prosa dan drama. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, diberi irama dengan bunyi yang padu, dan dipilih kata-kata kias. Definisi lain mengatakan bahwa puisi merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Kegiatan membaca puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan disebut deklamasi. Orang yang mendeklamasikan puisi disebut deklamator. Setiap karya sastra pasti memiliki ciri khusus. Seperti puisi mempunyai ciri-ciri menggunakan bahasa yang padat, memperhatikan diksi, mempunyai daya imajinatif dan figuratif, mempunyai rima, mempunyai irama, dan memperhatikan bentuk tipografi. Tipografi puisi bisa kalian lihat pada puisi tragedi Winka dan Sihka karya Sutarji Kalsumbahri. Itu bentuknya zigzag. Bentuk zigzag itu merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berlika-liku. Jenis-jenis puisi ada 3. Yang pertama puisi naratif, yang kedua puisi lirik, yang ketiga puisi deskriptif. Puisi naratif adalah puisi yang mengandung suatu cerita menjadi pelaku, perwatakan, setting, atau rangkaian peristiwa tertentu yang menjalin suatu cerita. Puisi ini terbagi dalam 2 macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang objektif, menggambarkan perilaku seseorang, baik lewat dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu. Contoh balada karya W.S. Rendra, balada orang-orang tercinta. Jenis yang kedua adalah romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Kembali contohnya adalah puisi karya W.S. Rendra, judulnya Surat Cinta. Yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, dan suasana batin yang melingkupinya. Jenis puisi lirik ada 3. Yang pertama elegi. Elegi adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih. Contoh elegi itu Elegi Jakarta karya Asrul Sani. Yang kedua adalah serenada. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Contoh serenada itu serenadanya banyak. Ada serenada biru, serenada jambu, serenada ungu, dan serenada kelabu. Semua karya W.S. Rendra. Yang ketiga adalah ode. Ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Contoh ode itu Diponegoro, karya Hairil Anwar. Yang ketiga adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif menggambarkan penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya.
Jenisnya ada 3, yaitu satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua adalah puisi kritik sosial, puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Yang ketiga adalah puisi impresionistik, adalah puisi yang mengungkapkan pesan impresi penyair terhadap suatu hal. Kita masuk ke unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi meliputi struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi ada 6. Yang pertama adalah diksi. Diksi itu pemilihan kata-kata. Yang kedua, imaji. Imaji itu susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Makanya dalam puisi bisa dikaji imaji suara auditif, imaji penglihatan visual, imaji raba atau sentuh taktil, semua imaji berdasarkan panca indera. Yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Yang keempat adalah bahasa figuratif, yaitu majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan sesuatu yang lain atau kiasan. Majas itu sangat banyak, tapi yang melulu dalam puisi cuma 10 majas. Kemudian yang kelima adalah versifikasi. Versifikasi itu menyangkut rima, ritma, dan metrum. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, maupun akhir baris puisi. Onomatope adalah tiruan bunyi yang ada. Bentuk intern pola bunyi terdiri atas aliterasi, asonansi, persamaan akhir, dan repetisi bunyi. Pengulangan kata. Yang kedua, ritme atau irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan atau pergantian kesatuan bunyi pada arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris hingga pergantian naik turun suara secara teratur. Yang keenam adalah tata wajah atau tipografi. Perwajahan puisi tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Lirik dalam puisi membentuk bait, bukan paragraf. Setiap bait puisi tidak selalu berawal dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Selain itu, bait puisi dapat saja ditulis di tengah-tengah tepi kiri dan kanan. Struktur batin puisi terdiri atas tema. Tema adalah gagasan pokok, kemudian perasaan atau feeling, nada, dan suasana, dan terakhir amanat.